البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita lanjutkan masih di halaman yang ke-70. Qala al-Imam Ibnu Nahawi rahimahullahu taala fi alfadhil jarhi wa ta'dil. Pembahasan tentang lafaz-lafaz jarh wa ta'dil. Qad rattabaha Ibnu Abi Hatim fa ahsan. Ibnu Abi Hatim telah mengurutkan, menulis secara berurutan tentang masalah ini dan beliau membuatnya secara bagus, yaitu di dalam muqaddimah al-jarh wa ta'dil beliau. Fa alfadhu ta'dil maratib, maka lafaz-lafaz pujian itu bertingkat-tingkat. A'laha siqatun au mutqin, yang tertinggi adalah siqah atau mutqin, orang yang sangat mantap. Masuk di dalamnya adalah kategori siqatun, siqah dan yang lain-lain. Sabtun, yaitu sangat kokoh, bukan sabit tapi sabet, yaitu dengan masdar sebagai bentuk penyangatan. Au hujjah, riwayatnya adalah sebagai hujjah. Au adlun hafiz, yaitu yang agamanya lurus dan memang dia sangat hafal. Au dhabit, adlun dhabit. Baik. Walisiqati marotib, ya tingkatan sikoh sendiri bertingkat-tingkat. Ar-rutbatus tsaniyah saduq, tingkatan kedua yaitu yang hadisnya dihukumi hasan, itu istilahnya rawinya adalah saduq, yaitu sangat jujur. Au mahilluhu sidq, posisi dia adalah kejujuran. Au la ba'sa bih, yaitu tidak mengapa pada riwayat dia. Au laisa bihi ba's, ya tidak ada, yaitu tidak ada celanya, tidak mengapa. As-salisah, tingkatan yang ketiga, ini juga boleh dihasankan, kembali ke ijtihad para ulama. Kalau tingkatan ketiga ini, syaikhun fayuktabu hadithuhu wa yunzaru fih, dia adalah seorang syekh, hadisnya itu dicatat dan diperiksa. Ar-rabi'ah, tingkatan yang keempat yang lebih rendah lagi, salihul hadis yuktabu hadithuhu lil i'tibar, hadisnya baik, hadisnya boleh ditulis tapi untuk iktibar, untuk dicari penguatan. Baik. Wa kana Ibnu Mahdi rubbama jara dzikrur rajuli fihi dha'af. Terkadang, yaitu dulu Abdurrahman bin Mahdi, yaitu ketika disebutkan seseorang pada diri beliau, seseorang diceritakan pada beliau yang orang ini punya kelemahan, wa huwa shaduq, tetapi orang ini sendiri sangat jujur, fayaqul salihul hadis, beliau mengatakan ini salihul hadis. Wa qaulul ulama fulan la a'lamu bihi ba'san, ucapan ulama saya tidak tahu ada keburukan pada dirinya. Au muqaribul hadis, atau hadisnya itu dekat, yaitu dekat dengan riwayat para siqat. Duna qaulihim la ba'sa bih, ini lebih rendah daripada ucapan mereka betul-betul, yaitu hadisnya tidak mengapa. Baik. Ini semua masih tingkatan yang boleh diterima, walaupun sebagiannya mungkin perlu dikuatkan sedikit. Wa amma alfadhul jarh fa maratib, adapun lafaz-lafaz kritikan dia juga bertingkat-tingkat. Ulaha layyinul hadis, yang pertamanya yaitu yang paling ringannya, yaitu orang yang hadisnya lembek. Fayuktabu hadithuhu wa yunzaru fihi i'tibaran, hadisnya boleh ditulis dan diperiksa untuk dicari penguat. Qala Daruqutni idza qultu layyin, Daruqutni mengatakan kalau saya berkata fulan itu lembek, lam yakun saqitan matrukal hadis, dia tidak sampai jatuh dan bukan orang yang hadisnya itu harus ditinggalkan. Walakin majruhan, tetapi dia memang terkena kritikan, bisyai'in la yusqitu anil adalah, dengan suatu kritikan yang tidak sampai menggugurkan dia, menjatuhkan dia dari kelurusan agamanya. Ya, agamanya masih baik, cuma hafalannya agak lembek.
Sanihima, tingkatan yang kedua yang agak lebih berat, laisa biqawiyyin, bukan orang yang kuat, fayuktabu hadisuhu, hadisnya boleh ditulis, illa annahu dunalayin, hanya saja derajatnya lebih rendah daripada rawi yang lembek. Baik, pembahasannya ada tambahan tentang biqawi dengan bilqawi, tapi kita tidak membahas di sini. Salisuhuma, yang ketiga, tertulis huma tapi dohirnya adalah apa? Salisuha, saniha, seperti yang atas dan yang bawah nanti. Kembali ke marotib. Salisuha dhaiful hadis, tingkatan ketiga yang lebih berat lagi adalah orang yang hadisnya lemah. Wa huwa dunasani, derajatnya lebih rendah daripada yang kedua. Taib, la yutrah, tidak sampai dibuang, bal yu'tabaru bih, bahkan boleh untuk dicari penguatnya. Rabi'uha, yang keempat, matrukul hadis, hadisnya harus ditinggalkan. Au zahibuh, yaitu zahibul hadis, hadisnya hilang. Au kadzab, atau dia pendusta. Fahuwa la yuktabu hadisuh, hadis dia enggak perlu ditulis, cuma menghabiskan pen saja dia. Taib, karena apa? Rata-rata pendusta atau terlalu apa? Mengada-ada. Wa man kafara bi bid'atih lam yuhtaju bihi bil ittifaq. Orang yang kafir dengan sebab kebid'ahannya, bid'ah yang mukaffirah, maka telah disepakati ulama bahwasanya hadisnya itu bukan menjadi hujjah. Taib. Wal muslimul fasik, demikian pula muslim yang fasik, hadisnya tidak boleh menjadi hujjah. Karena apa? Harus jujur orangnya. Walaupun dia muslim, kalau pendusta tak boleh. Al-babu sadisu wal isrun ma'rifatu kaifiyati sama'il hadis wa tahmilihi wa sifati dhabtih. Bab yang ke-26, mengetahui bagaimana cara mendengar hadis dan bagaimana cara membawa hadis dan sifat penjagaan hadis. Yasihu tahmilu qabla wujudil ahliyah, boleh membawa hadis, yaitu belajar sebelum adanya kepakaran. Jadi sejak kecil dia belajar, itu boleh, itu bagus, menghemat waktu. Sejak kecil sudah belajar, sudah dibiasakan hadir di majelis ilmu, seperti kebiasaan para salaf. Fatuqbalu riwayatu man tahammala qablal Islam, maka diterima riwayat orang yang membawa hadis sebelum Islam. Dan ini ma'ruf di sebagian sahabat, yang mana dia meriwayatkannya setelah Islam, tapi dia mendengar hadis itu sebelum dia masuk Islam. Ma'ruf tentang apa? Hadis pembacaan surat Tur waktu sholat maghrib itu. Tayyib. Yang mana apa? Jubair bin Mut'im mengatakan kadal qalbi an yatir, hampir saja hati saya itu terbang. Wa dzalika awwalu ma waqarul imanu fi qalbi, dan itulah pertama kali Islam, keimanan itu menetap dalam hati saya. Jadi beliau mendengar pembacaan itu sebelum apa? Beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam baru kemudian nanti beliau cerita kepada para tabi'in. Ini boleh. Baik. Wa rawa ba'dah, dia meriwayatkan itu setelah masuk Islam. Wa kadza riwayatu man sami'a qablal bulugh, demikian pula riwayat orang yang mendengar hadis sebelum dia balik. Yang penting apa? Hafalannya betul. Summa rawa ba'dah, lalu baru dia mengajarkan hadis setelah dia balik. Wal fasiqu aula minal kafir, orang fasik lebih utama, lebih layak diterima riwayatnya daripada orang kafir. Yaitu mungkin dia mendengar hadis ketika dia masih jadi pencuri, tapi kemudian apa? Dia bertobat, lalu dia meriwayatkan hadis yang dia dengar sebelum itu. Sebelum apa? Dia bertobat. Ini boleh. Orang kafir aja boleh. Yang penting sudah tobat setelah itu. Wa mimma ulima anna sahabi tahammalahu fi halil kufar, termasuk yang diketahui bahwasanya seorang sahabat itu membawa hadis ketika dia masih kafir, yaitu menghafal hadis ketika dia masih kafir. Summa rawahu ba'da islamih, lalu beliau meriwayatkan itu setelah masuk Islam. Hadis Jubair bin Mut'im. Oh, taib, ini ada. Annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil maghribi bitur, yaqra'u fil maghribi bitur. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di waktu maghrib, yaitu apa? Surat At-Tur. Wa kana qad ja'a fi fida'i usara Badr.
Beliau itu datang ke Madinah dari Mekah untuk apa? Menebus tawanan-tawanan Badar. Qabla an yuslim, sebelum beliau masuk Islam. Wa huwa haditsun akhrajahu Syaikhan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Walaupun akhir lafaz itu di luar Bukhari Muslim, tapi asal hadisnya muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Untuk yang lafaz ini di Bukhari. Dan itu adalah pertama kali iman menetap di dalam hati saya. Tayyib, maknanya adalah masdariyah. Wa jamaahirul ulama qabilu riwayata ahdatsis sahabah. Jumhur ulama menerima riwayat ahdatsis sahabah, sahabat yang masih kecil, yang masih muda. Kal Hasan bin Ali wa akhihi Al Husain wa bin Abbas wa bin Zubair wa Nu'man bin Bashir wa asbahihim. Dan yang seperti mereka, akhirnya adalah apa? Haknya ini dua ya, asbahihim, dan yang seperti mereka. Min ghairi farqin baina ma tahammaluhu qabla al-bulugh aw ba'dah. Tanpa jumhur ulama itu membeda-bedakan mana riwayat yang mereka hafal sebelum balik dan mana yang setelah balik. Enggak masalah, yang penting apa? Walaupun belum balik, dia sudah hafal. Walam yazalu qadiman wa hadisan yuhaddiruna sibyana majalisal hadis. Terus menerus sejak dulu sampai sekarang di zaman beliau, para ulama atau para sulaha, mereka menghadirkan anak-anak kecil di majelis-majelis hadis, wasama, majelis pembacaan hadis. Wa ya'taduna bi riwayatihim lidzalik, dan mereka menilai boleh anak-anak itu meriwayatkan hadis dengan sebab itu. Setelah apa? Balik tentunya. Tapi dia mendengarnya sebelum balik. Wa yustahabu an yabtadiya bisama'il hadis ay bisanadih, dan disunahkan untuk memulai mendengar hadis yaitu dengan sanadnya fi hadhil azman, kata Imam Ibnu Nawawi, di zaman ini, yaitu apa? Di tahun 800-an Hijriah itu. Atau anak-anak yang salah, afwan. Ai fi hadhil azmani tabkir bihi, yaitu di masa-masa sekarang ini. Ataukah betul tadi sudah betul berarti ya? Atau bekir bihi, yaitu bersegera dengan itu. Min hini yasihu sama'uh. Atau ada dua kemungkinan. Maksudnya zaman sekarang maksudnya adalah ketika masih muda. Atau bekir, yaitu bersegera sejak menjadi sahlah pendengaran dia alal khilaf. Ada yang bilang minimal 4 tahun, ada yang bilang minimal adalah 3 tahun, dan seterusnya. Yang penting terbukti anak itu memang apa? Hafalannya itu mantap walaupun baru 4 tahun. Idzil maqsudu ibqa'u silsilatil isnad. Karena yang dimaksudkan tujuannya adalah agar rantai sanad itu kekal. Di sini kurang lam ya, silsilah, lamnya kurang satu lagi. Tayyib. Wa amma kitabatuhu wa taqyiduh, adapun menulis hadis dan mengikat hadis, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis. Fa min hini ahlihilah, yaitu sejak dia memiliki keahlian di dalam menulis. Maka memang sejak kecil digalakkan, dianjurkan anak dilatih untuk menulis. Mungkin dia belum paham apa yang diajarkan di depan, tetapi apa? Dia tetap hadir di situ dan disuruh memperbanyak menulis, memperbanyak tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah dan seterusnya. Agar apa? Nanti cepat dan lancar dalam menulis faedah. Taib. Wa yukhtalafu bi ikhtilafil ashkhas, dan kemampuan ini berbeda dengan perbedaan masing-masing dari individu, orang lain-lain. Wala yutaqayyadu bisinnin makhsus, tidak diikat dengan usia tertentu. Tapi apa? Semakin cepat belajar memang apa? Ini semakin bagus. Aqsamu turuqil hadisi wa tahammulih, jenis-jenis yaitu cara penyampaian hadis dan membawa hadis. Wa majami'uha samaniyah, secara globalnya itu ada 8. Al-awwal as-sama' min lafdhi syaikh, memang murid mendengar dari ucapan gurunya. Wa huwa imla'un, yaitu apa? Pendiktean, dan murid menulis. Wa ghairuh, atau yang lainnya, min hifdhi, dari apa? Hafalan gurunya. Wa min kitab, atau mungkin dari sebuah kitab. Intinya guru yang membaca, murid mendengar. Ini namanya sami'tu, sami'na, dan semacamnya. Wa hadzal qismu arfa'ul aqsam, dan jenis ini adalah tingkatan yang tertinggi karena dengar langsung dari gurunya.
Guru yang telah belajar dari guru sebelumnya, maka ini yang tertinggi menurut siapa? Indal jamahir, menurut hampir semua ulama, menurut apa? Jumhur ulama. Wa arfaul ibarat, ungkapan yang paling tinggi sami'tu. Boleh juga sami'na, enggak masalah kalau orang banyak. Summa haddatsana, setelah itu haddatsana, menyampaikan hadis kepada kami. Taib, au haddatsani, kepada saya. Fa innahu la yakadu ahadun yaqul sami'tu fil ijazah, karena hampir-hampir tidak ada orang yang mengatakan saya mendengar di dalam masalah ijazah. Ya, ijazah ini berarti dia enggak mendengar kecuali kalau disertai dengan apa? Pembacaan gurunya. Wal mukatabah, demikian pula surat menyurat. Ini semua boleh periwayatan dengan apa? Surat menyurat. Tetapi apa? Tingkatannya tidak setinggi saya mendengar atau menyampaikan hadis kepada saya, haddatsana. Baik, adapun kalau ijazah atau surat menyurat dia mengatakan sami'tu, beliau mengatakan li annahu tadlis. Ya, ini tentunya adalah semacam penyamaran. Enggak dengar, gimana bilang mendengar? Tayyib, malam yasma'hu. Tayyib, yaitu apa? Menyamarkan apa yang tidak dia dengar. Wa haddatsana wa akhbarana arfa min sami'tu. Min jihad. Tayyib, tadi kita tahu sami'tu itu yang tertinggi. Sekarang dari sudut pandang yang lain, haddatsana dan akhbarana itu lebih tinggi daripada lafaz sami'tu dari sisi annahu laisa fi sami'tu dalalatun ala anna syekh khatabah. Karena dalam lafaz sami'tu tidak ada petunjuk bahwasanya gurunya itu mengajak bicara dia. Yaitu boleh jadi dia mendengar kebetulan aja di luar masjid sambil wudu, syekhnya tidak sedang mengajak bicara tapi dia dengar. Dan itu pendengaran yang sah, tetapi apa? Akhbarana dan haddatsana itu lebih kuat. Betul-betul syekhnya menyampaikan kepada dia dan orang yang hadir di situ. Dari sisi kuatnya sama-sama kuat, cuma mana yang lebih kuat? Ini sudut pandangnya lain-lain. Tayyib, wa fi haddatsana wa akhbarana dalalatun ala dzalik. Sementara lafaz haddatsana dan akhbarana di dalamnya ada penunjukan syekh memang betul-betul menyampaikan hadis kepada dia dan teman-temannya. Au huwa mimman fa'ala bihi dzalik, atau dia termasuk orang yang yaitu fu'ila bihi dzalik, yaitu syekh memang memperlakukan dia seperti itu, yaitu syekh memang apa? Datang untuk menyampaikan hadis kepadanya. Maka dari sisi ini haddatsana dan akhbarana lebih kuat dari sami'tu. Baik, ini sekitar apa? Sudut pandang. Intinya semuanya betul. Summa yatlu dzalik, lalu yang mengikuti setelah itu qauluhu amba'ana wa nabba'ana, maknanya sama, menyampaikan berita. Wa huwa qalilun fil isti'mal, ini jarang dipakai dan semuanya boleh. Wa amal qauluhu qala lana fulan, adapun ucapan seorang muhaddits, si fulan berkata kepada kami, au dzakara lana, menceritakan kepada kami, fa kahaddatsana, polanya sama dengan haddatsana, yaitu ini bersambung, jelas mendengar itu. Ghaira annahu la'iqun bisama'il mudzakarah, hanya saja istilah qala lana ini cocoknya adalah ketika mendengar hadis dalam mudzakarah, bukan betul-betul majelis tahdits, tapi sekedar murajaah berdua misalkan atau bertiga berempat, niatnya sekedar apa? Murajaah satu sama lain, mengkaji ulang yang pernah lewat. Tayyib, wa huwa asbah min haddatsana, tetap dia mirip juga dengan apa? Haddatsana. Atau asbah min haddatsana, yaitu lebih sesuai untuk mudzakarah. Wa awda'ul ibarati fi dzalik, ungkapan yang yaitu awda' lebih rendah dalam masalah itu an yaqul qala fulan. Nah, ini nanti apa? Boleh terjadi tadlis. Fulan berkata. Anda dengar enggak? Saya enggak mau cerita. Yang penting fulan memang berkata. Nah, ini ada semacam apa? Suatu kesamaran. Au dzakara fulan. Fulan bercerita. Anda dengar enggak? Saya enggak mau cerita masalah ini. Baik. Makanya ada apa? Lebih lemah daripada yang sebelumnya. Min ghairi qaulihi li wa lana, tanpa mengatakan kepadaku atau kepada kami. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa huwa aidan mahmulun 'ala sama'. Ini boleh kita bawa kepada memang dia mendengar idza urifal liqa, kalau memang diketahui memang fulan itu berjumpa dengan orang ini. Baik. Ai
Wasallama rawi minat tadlis, dan rawinya memang selamat dari tadlis. Dia bukan tipe orang yang suka menyembunyikan aib hadis. La siyama in urifa annahu la yaqulu qala illa fi ma sami'ahu min. Terutama kalau telah dikenal bahwasanya si rawi ini tidak mengatakan fulan berkata kecuali dalam hadis yang memang dia dengar dari guru tersebut. Guru yang mengatakan qala fulan. Tayyib, al-qismu tsani, jenis kedua, al-qira'atu ala syekh. Sekarang syekhnya diam istilahnya, tapi murid yang membacakan hadis guru tersebut kepada guru itu. Tayyib. Seperti Imam Malik, beliau menyuruh muridnya yang membacakan Muwatta. Nanti Imam Malik tinggal mengatakan betul atau salah atau iya dan seterusnya. Tayyib, wa yusammiha aktsarul muhadditsina aradan. Kebanyakan muhaddis menamakan itu dengan penyodoran. Karena murid menyodorkan riwayat gurunya kepada gurunya untuk diperbaiki kalau memang ada kesalahan cara baca dan sebagainya. Ka qiraatil qari' alal muqri', seperti qiraahnya seorang pembaca kepada guru yang mengajarkan qiraah. Ya, murid yang membaca, nanti guru yang memperbaiki. Sawaun qara'ta au qara'a ghairuk, sama saja yang membaca memang engkau atau orang lain, yaitu murid yang lain, enggak masalah. Yang penting apa? Wa anta tasma', engkau memang mendengar juga, engkau ada di situ. Min kitab, atau yaitu dari sebuah kitab, au hifdin, atau dari sebuah hafalan. Hafidhas syaikhu ma yuqra'u alaih, dalam keadaan syekh itu hafal apa yang dibacakan pada dirinya. Kalau syekh enggak hafal apa? Syekh harus membawa bukunya juga agar tidak terjadi kesalahan. Tayyib, amla lakin yumsiku aslah, boleh jadi gurunya tidak hafal tapi juga memegang buku agar apa? Tidak terjadi kesalahan. Intinya adalah dhabt, dijaga dari kesalahan. Wasahihu tarjihu sama'i min labdi syekh wal qiraah wal qiraatu rutbatun saniyah. Yang betul, yang lebih kuat adalah kita mendengar dari ucapan syekh. Adapun qiraah, kita membacakan ke guru, maka ini tingkatan kedua. Wa idza qara'al qari'u 'ala syekh qailan akhbaraka fulan. Kalau si pembaca yaitu murid membaca kepada gurunya mengatakan fulan, yaitu guru Anda telah mengabarkan kepada Anda wahai syekh. Au qulta, atau engkau mengatakan akhbarana fulan. Atau qulta, yaitu si murid berkata kepada syekh, Anda berkata dalam buku Anda ini si fulan telah mengabarkan kepada kami. Wa nahwa dzalik, dan yang seperti itu. Wa syekh sakit, syekh diam saja. Tayyib. Wa madagha ilaih, yaitu apa? Syekh walaupun diam tapi mencurahkan perhatian kepada si murid tadi. Fahimun lidzalik, syekh memahami ucapan tadi. Ghairu mungkir, tidak mengingkari itu. Lahu fahadza kafin fi dzalik, maka ini cukup walaupun gurunya diam. Karena apa? Setuju berarti. Wa anna sukuta syekh alal wajhil madhkur, dan bahwasanya diamnya syekh dalam bentuk tersebut nazilun manzilata tasrihihi bi tasdiqil qari', yaitu dia duduk pada posisi dia terang-terangan membenarkan apa yang dibaca oleh si pembaca. Iktifaan bil qara'ini dzahirah, ini kita terima karena kita mencukupkan dengan korinah-korinah yang jelas. Syekhnya setuju, maka enggak masalah. Wal mukhtaru fi riwayah, yang terpilih dalam cara periwayatan, an yaqula fi ma sami'ahu wahdah, kalau memang guru tersebut mendengar sendirian dari guru yang sebelumnya, min lafdhi syekh, dari guru syekh, bilangnya adalah haddatsani, karena sendirian menyampaikan hadis kepada saya. Wa ma'a ghairi, adapun kalau bersama orang lain, haddatsana, guru tersebut menyampaikan hadis kepada kami. Wa fi ma quri'a alaih, ataukah qara'a, wa fi ma qara'a alaih, adapun kalau itu adalah dia membaca ke gurunya, maka lafadznya akhbaroni, guru saya mengabarkan pada saya, tapi bukan bicara langsung tapi menyetujui bacaan saya. Ini istilahnya akhbarona, akhbaroni. Wa fi ma quri'a alaihi bihadratih, kalau di dalam hadis yang dibacakan kepada syekh dan murid ini hadir tapi yang baca bukan dia, akhbarona, berarti guru itu mengabarkan pada kami. Wa laisa laka ibdalu akhbarana bihaddatsana, engkau tidak boleh menukar akhbarana dengan haddatsana wa nahwih, dan yang seperti itu fil kutubil muallafah, di dalam buku-buku yang disusun atau dikarang. Ya, karena apa? Tidak terang-terangan
guru itu yang menyampaikan, maka akhbarana boleh, haddatsana jangan. Wa in kana fi iqamatil akhar khilaf, walaupun mendudukkan posisi yang lain pada posisi haddatsana ini khilaf, haddatsana ditukar dengan akhbarana boleh atau tidak, ada perselisihan. Ini adalah apa? Kita mempelajari tradisi para muhaddisun zaman dulu dan sampai sekarang itu dilestarikan oleh para ulama. Baik. Wa ikhtalafa ahlul ilmi fi sihhati sama'i man yansah indal qiraah. Para ulama berselisih pendapat tentang benarnya pendengaran orang yang menulis ketika hadis sedang dibacakan. Ini di zaman dulu. Kenapa? Karena rata-rata kalau orang menulis dalam keadaan murid yang lain sedang membaca kepada guru, boleh jadi apa? Dia tidak hafal sanad itu. Maka apa? Sebagian ulama mengatakan enggak sah seperti ini. Tapi dibantah oleh ulama yang lain seperti kasus Daruqutni dan yang lain-lain. Karena apa? Walaupun beliau sambil menulis ternyata apa? Pendengarannya betul-betul hebat dan hafalannya betul-betul kuat. Maka ini tidak masalah. Maka kata beliau was-shawab at-tafsil, yang betul adalah kita perinci masalah sah dan tidak sahnya. Fa in fahimal makruh, kalau yang menulis itu walaupun dia sambil menulis tapi dia paham apa yang dibacakan oleh orang lain kepada guru, sah, maka ini sah, nggak masalah. Walaupun dia sambil kerja yang lain, yang penting kerjanya nggak sampai apa? Mencangkul di sana-sana jauh sekali. Masih menulis di majelis dekat-dekat aja. Tayyib kal hikayatil masyhurati ani Daruqutni. Seperti apa? Kisah terkenal dari Daruqutni. Cuma apa? Untuk kita tidak sehebat Daruqutni, jauh sekali. Tayyib. Tapi kembalinya ke syarat. Kalau syarat terpenuhi tidak apa-apa. Wa illa fala. Kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak boleh. Tayyib. Wa yustahabbu li syekh an yujiza li jami'is sami'in riwayat dzalikal juz'. Dan disunnahkan untuk guru tersebut memberikan ijazah kepada seluruh yang mendengar riwayat tadi, riwayat juz tadi, kalau memang yang dibaca adalah satu juz, awil kitab atau kitab tersebut. Tayyib. Wa in jara ala kullihi ismus sama, walaupun semuanya dinamakan dengan apa? Istilah sama. Yaitu apa? Memang kenyataannya dia mendengar hadis itu dari syekh atau dari murid yang membacakan kitabnya syekh. Apakah ini masih perlu ijazah? Perlu. Tapi apa? Mustahab, tidak sampai wajib. Yang penting apa? Hukum asalnya dia mendengar. Ijazah itu sebagai penguat, sebagai apa? Pengesahan dari guru terhadap murid yang layak untuk mendapatkan itu. Wa in kataba li ahadihim apa ini? Kutuba sam'ihi karena tidak ada titik-titiknya di sini, tidak ada titik dua. Kalau dia menulis kepada salah seorang dari mereka, dia katabah, hendaknya dia menulis sami'ahu minni. Orang ini mendengar dari saya. Ini ketika menulis ijazah, setelah memang mendengar hadis, maka kita katakan kalau kita adalah sebagai gurunya, orang ini memang mendengar hadis dari saya begini-begini tanggal sekian. Wa ajastu lahu riwayatahu anni, dan saya izinkan dia untuk meriwayatkan hadis ini atau juz ini atau kitab ini dari saya. Au nahwa dzalik, atau seperti itu. Kama kana ba'du syuyukhi yaf'al, sebagaimana yang biasa dilakukan sebagian masyayikh. Wa awwalu man katabal ijazah fi tabaqatis sama Abu Thahir Al-Anmati. Yang pertama kali menulis ijazah di dalam tingkatan sama, dan ini adalah tingkatan yang tertinggi, sudah mendengar dikasih ijazah lagi. Ini siapa? Abu Thahir Al-Anmati. Wahuwa hasanun balik, dan ini sangat bagus sebagai penguat. Faqad yahsulu faut, terkadang ada keluputan. Fala yaqdiru ala riwayatihi illa bidzalik, maka si murid tidak mampu meriwayatkannya kecuali dengan cara ini. Yaitu apa? Kita masih manusia biasa, terkadang walaupun hadis itu dibaca oleh guru atau dibaca oleh murid dan kita dengar, terkadang sebagian lafaz kita tidak dengar atau sebagian hadis tidak dengar. Kita sedang khusyuk, tahu-tahu anak kita nangis minta susu, atau anak kita bukan nangis minta susu tapi apa? Berebut mobil-mobilan dengan adiknya. Terpaksa apa? Kita urus itu dulu. Satu hadis hilang. Apakah berarti sudah tidak sah sama sekali? Jangan khawatir. Ini boleh ditutup dengan apa? Dengan ijazah tadi. Baik. Ini hikmah ijazah walaupun sudah ada sama. Kemudian kama waqa'a Ibnu Shawwaf syaikhi syuyukhina, seperti yang terjadi pada Ibnu Shawwaf, guru dari guru-guru kami. Rawi Ghalib bin Nasa'i, yang meriwayatkan hampir semua Sunan Nasa'i an Ibni Baqah. Tayyib, dari jalur beliau ini.
Baik, wa qala al-faqih Abu Muhammad ibnu Abi Abdullah ibni Attab al-Andalusi an abihi annahu qala, dari ayahnya yang mengatakan la ghina fis sama anil ijazah, yaitu walaupun kita sudah mendengar, kita tetap memerlukan yang namanya ijazah. Untuk apa? Pengesahan. Baik, li'annahu qad yaghlatul qari, karena terkadang si qari keliru ketika membaca. Wa yaghfalu syekh, sementara syekhnya mungkin lupa karena syekh juga pegang kertas untuk menjawab soal-soal persiapan atau kesibukan yang lain kebetulan. Wajar ada 1-2 hadis yang mungkin terlalaikan. Baik. In kanal qari, yaitu apabila qari mengalami yang seperti itu. Wa yaghfalu sami, dan terkadang si pendengar yang lalai. Fayanjabiru lahu ma fatahu bil ijazah, maka yang luput dari pendengaran dia itu tertopang dengan adanya ijazah. Tayyib. Wa majlisul imla kana aziman awalan, dulu majelis imla, majelis pendiktian hadis itu sangat besar pertama kalinya, sampai apa? Beribu-ribu muhaddisin yang hadir. Nah, sekarang memang orang sudah tidak merasa perlu. Kenapa? Karena memang dunia sudah mendominasi, sehingga apa? Memang majelis ilmu itu sangat apa? Fakir dari orang-orang. Tayyib. Hanya orang tertentu yang Allah pilih untuk membawa itu. Tayyib. Hatta rubbama yablughu ulufan, sehingga terkadang mencapai ribuan orang. Fa idza balagha anhul mustamli, apabila yaitu apa? Si mustamli, yaitu yang menyampaikan, karena zaman dulu tidak ada pengeras suara, tapi lewat orang-orang yang ditugaskan untuk berteriak menyampaikan kalam dari guru tersebut. Fadhahaba jama'atun minal mutaqaddimin wa ghairihim, maka sekelompok mutaqaddimin dan yang lain-lain berpendapat ila annahu yajuz liman sami'al mustamli an yarwiya dzalika anil mumli, boleh meriwayatkan itu langsung dari guru, walaupun yang di belakang enggak dengar ucapan guru, tapi apa? Boleh langsung mengatakan hadatsana, misalkan Mansur, walaupun saya enggak dengar dari Mansur, karena majelis Mansur kadang orangnya sampai 14.000 dan zaman dulu belum ada pengeras suara. Maka apakah boleh walaupun saya kenyataannya dengarnya dari apa? Dari orang-orang yang ditugaskan untuk berteriak itu. Bolehkah saya mengatakan hadatsana Mansur? Maka sekelompok mutaqaddimin mengatakan boleh. Karena apa? Dia sekedar penyampai saja, sekedar perpanjangan suara. Baik, hakikatnya adalah dari Mansur. Hatta qala Ibnu Mandah, sampai Ibnu Mandah beliau keliling dunia sampai 45 tahun. Baik, untuk apa? Mencari hadis satu persatu. Zaman dulu belum ada Air Asia, perjalanan lambat. Tapi diberkahi jadi imam. Sekarang perjalanan cepat susah untuk jadi imam, jangankan imam. Baik, li ba'di ashabi, kepada sebagian murid beliau, ya fulan yakfika minas sama'i syammuh, cukuplah dari pendengaran itu engkau apa? Engkau telah mencium itu. Yaitu yang penting engkau hadir, walaupun engkau tidak dengar kalamku, paling enggak apa? Dianggap sudah tercium lah sampai ke sana bauku, istilahnya. Baik, lewat apa? Mustamli. Wa abahu akharun, sementara para ulama yang lain menolak seperti ini. Kenyataannya dia enggak dengar dari Mansur. Gimana bilang apa itu hadatsana Mansur? Bilang hadatsana mustamli fulan, jujur. Ini pendapat yang lain. Dan ini yang dirajihkan oleh apa? Oleh dari kalangan mutaakhirin adalah siapa itu? Ya, tapi beliau sudah meninggal juga ya. Allahul musta'an, terlupakan. Baik. Yang mengarang kitab Lisanul Muhaddisin, siapa itu? Agak lupa. Nah, enggak apa, insyaallah enggak masalah. Memang ini khilaf. Beliau merajihkan apa? Tidak boleh langsung bilang hadatsana Mansur, harus lewat mustamlinya, disebutkan nama mustamlinya. Qala Nawawi wa huwa shawab. Imam Nawawi mengatakan inilah yang betul, enggak boleh bilang hadatsana Mansur, tapi hadatsana mustamli fulan, disebutkan namanya. Baik. Wa huwa shawab alladzi qalahul muhaqqiqun, yang memang disebutkan oleh para peneliti. Qala Syekh Ibnu Shalah wal awal fihi tasahulun ba'id. Iya, pendapat pertama yang membolehkan semacam itu, ini yaitu terlalu bermudah-mudah. Baik. Wa yasihu sama'u min wara'i hijab, boleh mendengar dari belakang hijab. Baik, makanya para muhaddisah dulu, apakah mereka itu seperti para hizbiyun sekarang, jumpa langsung dengan gurunya, masing-masing lihat wajah? Enggak demikian. Atau masing-masing lihat sosok tubuhnya? Tentunya tidak demikian. Tapi apa? Di balik hijab, dan itu sah, tidak masalah. Yang penting apa? Tahu memang yang bicara ini adalah
guru yang namanya fulan dan telah dipastikan. Tayyib, idza arafa sautah, kalau memang dia mengenal suara itu, ini adalah guru fulan. Tidak perlu terlalu was-wasah seperti apa yang diceritakan di sebagian muhaddisin. Enggak sah mendengar dari balik hijab. Kenapa? Jangan-jangan yang di balik hijab setan, kamu enggak tahu. Enggak boleh sampai buruk sangka sampai separah itu. Tayyib. Kenapa? Walaupun yang di belakang hijab, mereka di belakang hijab enggak tahu, tapi apa, suami mereka hadir di sini, tahu yang duduk di sini adalah manusia asli, bukan setan, enggak masalah. Tanya suaminya, tadi setan atau hantu? Enggak, itu guru. Misalkan. Ini sah sudah, enggak masalah. Tayyib, in hadatsa bil lafdhi, kalau apa menyampaikan hadis dengan lafadznya. Au hudurih, atau apa itu memang dia hadir di situ bimasma'in min, yaitu memang didengar oleh orang lain yang hadir di hadapan dia. Tayyib, in quri'a alaih, kalau memang dibacakan kepadanya dan guru itu mendengar. Taib, masma'in minhu, yaitu gurunya mendengar. Wa yambaghi an yajuzal i'timadu fil ma'rifati ala khabari siqah, dan seharusnya diperbolehkan untuk kita bersandar di dalam mengetahui masalah itu kepada apa, berita orang yang siqah. Walaupun kita tidak tahu di balik hijab atau terlalu jauh, gurunya di sebelah sana. Siapa tadi? Orang siqah mengatakan, oh itu Ahmad bin Hambal. Oh, kalau Imam Ahmad sampai datang, insya Allah masjid penuh, bukan masjid, desa penuh. Taib. Wa qad kanu yasma'una min Aisyah wa ghairiha. Ini dalil yang sangat jelas. Dulu para muhaddisin dari kalangan sahabat dan tabi'in mendengar juga dari Aisyah dan yang lain-lain min ummahatil mukminin, dari para ummahatil mukminin min wara'i hijab, dari belakang hijab. Tapi bukan seperti hizbiyun yang sok suci, enggak apa. Saya bapak bagi kalian, enggak apa-apa kalian di depan saya wahai para akhwat. Nanti yang terjadi seperti yang di Hadramaut, akhirnya kawin. Naudzubillah. Tapi bukan dari salafiyun. Tayyib. Wa yarwunahu anhun, dan para tabi'in bahkan sahabat meriwayatkan dari Aisyah dan ummahatul mukminin yang lain ala saut, cuma berdasarkan suara saja, tapi tahu jelas ini suara Aisyah. Tinggal apa, tanya kepada Ibnu Zubair yang sering masuk ke Aisyah karena memang dia adalah keponakannya sendiri. Berita orang siqah. Wal hujjatu fi dzalika qauluhu alaihi salatu wassalam. Dalil tentang masalah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam. Yaitu boleh jadi orang tidak lihat Bilal di balik hijab, di balik rumah dia dan sekian rumah. Tapi apa, dengar kalam suara Bilal dan yakin jelas ini Bilal. Taib. Dan Rasul mengabarkan memang itu Bilal. Enggak masalah. Wa man sami'a min syaikhin haddatsana, barang siapa mendengar dari seorang syekh lafaz haddatsana summa qala lahu la tarwihi anni, tiba-tiba gurunya bilang jangan kamu riwayatkan itu dari saya. Taib. Au la adzanu laka fi riwayatih, mungkin gurunya sedang apa, marah sama murid, saya tidak izinkan kamu untuk meriwayatkan itu dari saya. Taib. Memang terkadang gitu, namanya masih manusia biasa, kadang ada salah paham dan seterusnya. Au lastu ukhbiruka bih, saya tidak mengabarkan kepadamu hadis ini tadi, yaitu saya rujuk, saya batal, enggak jadi, padahal sudah dengar, kenyataannya dengar. Au raja'tu an ikhbari iyyaka bih, saya telah rujuk dari mengabarkan hadis ini kepadamu. Tayyib, fala tarwihi anni, maka enggak boleh kamu meriwayatkan itu dari saya. Ghairu musnadin dzalik, tanpa apa, penyandaran tentang ucapan macam tadi, ila annahu akhta'a fi, bahwasanya yaitu tidak ada bentuk bahwasanya dia keliru di situ, enggak ada kesalahan apa-apa, ausyak atau keraguan, wa nahwi, dan yang seperti itu, lam tumtana riwayatuh, maka tidak dilarang tetap meriwayatkan, karena kenyataannya memang murid ini mendengar tadi gurunya bilang itu dan tidak salah gurunya tadi dan tidak ragu. Walaupun gurunya melarang, tapi yang betul adalah tidak apa-apa, karena kenyataannya mendengar tadi. Taib. Walau khassa bisama'i qauman, kalau seorang guru itu mengkhususkan penyampaian hadis kepada suatu kaum, saya cuma membacakan hadis ini kepada murid-murid yang di dalam masjid ini, kebetulan di luar ada orang lewat dengar. Taib. Apakah boleh dia mengatakan sami itu juga? Fasami'a ghairuhum bi ghairi ilmi, ternyata orang lain mendengar tanpa diketahui guru tadi, jazalahumur riwayatu an, boleh mereka meriwayatkan itu dari apa, guru tersebut. Seperti apa kisah Nasa'i dengan Ahmad Al-Misri dan yang lain-lain.
Tapi mendengar dari apa? Dari balik dinding atau yang semacam itu. Kenyataannya dia dengar, ya boleh dia mengatakan saya mendengar. Tayyib, al-qismu tsalitsu min aqsami naqlil hadisi wa tahammulih. Jenis yang ketiga dari jenis-jenis membawa hadis dan penukilan hadis dan pembawaannya. Tayyib, nanti yang sisanya insyaallah tidak perlu perpanjangannya, langsung kita masuk ke bab terakhir insyaallah. Al-ijazah termasuk jenis penukilan dan pembawaan hadis. Membawa hadis adalah ijazah, yaitu apa? Pembolehan dengan apa? Secara resmi dari guru. Wahia anwa, dan ini ada beberapa macam. Awaluha, yang pertama, an yujiza li muayyanin fi muayyan. Guru tersebut membolehkan, mengijazahkan orang tertentu di dalam riwayat tertentu. Saya mengijazahkan kepadamu untuk apa? Meriwayatkan dari jalur saya Sahih Bukhari, misalkan, tidak mengatakan semua tapi Sahih Bukhari saja. Ini jenis pertama. Ka'ajaztu kal Bukhari, saya mengijazahkan kepadamu periwayatan Bukhari dari jalur saya. Au mashtamalat alaihi fahrosati, atau semua yang dikandungi oleh kitab sahabat saya. Sahabat fahrosah yaitu sahabat, yaitu apa? Kitab seorang guru yang di situ tertulis seluruh riwayat-riwayat dia. Wahada a'la anwa'iha, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Al-mujarradah anil munawalah, kosong dari penyodoran dengan tangan, sekedar bicara gurunya, tidak sampai tangannya menyerahkan buku. Ini bentuk yang pertama. Waladistaqarra alaihil amal, yang terus-menerus diamalkan. Wa qala bihi jamaahirul muhaddisin, dan menjadi pendapat jumhur muhaddisin wa ghairuhum, dan yang lain. Al-qaulu bijawaziha, pendapat bahwasanya itu boleh. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad. Kalau ijazah itu betul-betul dibatalkan, dilarang, maka apa? Karena Imam Malik memakruhkan itu. Imam Ahmad mengatakan kalau dimakruhkan nanti riwayat akan hilang. Yang betul adalah boleh. Tayyib. Wa ibahatur riwayati biha, membolehkan untuk meriwayatkan itu. Tayyib. Jenis-jenis ijazah insyaallah ini mudah. Baik, kita langsung masuk saja kepada masalah adab-adab mu'alim dan muta'alim. Baik, adab muhaddits, muka surat, yaitu halaman yang ke-93. Baik. Yang lain-lain insyaallah, yang sebelum-sebelumnya ini insyaallah mudah. Iya, ini insyaallah mudah yang sebelumnya. Baik. Al-babus saminu wal ishrun. Bab yang ke-28. Ma'rifatu adabil muhaddits. Maksud di dalam muhaddits adalah apa? Yaitu para guru yang menyampaikan ilmu. Sebagaimana di kitab-kitab yang lain, muallim, lafadznya lebih umum. Baik, mengetahui adab-adab penyampai hadis. Muhaddits artinya penyampai hadis. Masuk di dalamnya penyampai ilmu. Inna ilmal hadis ilmun syarif. Sesungguhnya ilmu hadis adalah ilmu yang mulia. Yunasibu makarimal akhlak, sesuai dengan akhlak-akhlak yang mulia. Baik. Wa mahasinasyam, sesuai dengan karakter-karakter yang indah. Wa yunafiru masawi al akhlak, menjauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa masyayinasyam, dan karakter-karakter yang tercela. Wa huwa min ulumil akhirah, ilmu hadis termasuk ilmu akhirat. Man hurrimahu hurrima khairan azima, barang siapa terhalangi dari ilmu ini, dia telah terhalangi dari kebaikan yang besar. Wa man ruziqahu nala fadlan jazila, barang siapa diberi rezeki ilmu hadis, dia telah meraih keutamaan yang sangat banyak. Faman aradat tasaddi li isma'ihi, maka barang siapa ingin mengajukan diri untuk menyampaikan hadis, falyataqaddam bi tashihin niyah. Apa itu falyaqdum? Falyuqaddim tashihan niyah, hendaknya dia mengutamakan perbaikan niat, wa ikhlasaha, dan pemurniannya. Ya, karena ini ilmu akhirat, harus lillahi ta'ala, bukan karena mencari gaji atau puji dan seterusnya. Waktu lifa fi sinnil ladzi yatasadda fihi li isma'ih, diperselisihkan usia untuk seseorang itu boleh mengajukan diri untuk menyampaikan hadis. Ada yang bilang sampai 70 tahun, dan ini enggak tepat. Umur umat Muhammad mungkin hanya 63. 70 mungkin apa? Sudah masuk ICU lagi.
Taib, sudah stroke zaman sekarang. Terlalu banyak apa? Minuman-minuman gas. Taib. Wasawab matahtija ila ma indah. Yang betul adalah kapan saja memang diperlukan ilmu yang dia miliki, tasoddalah, boleh dia mengajukan diri. Ketika apa? Masyarakat dan umat memerlukan ilmu yang dia miliki, walaupun baru 32 tahun atau 20 tahun. Seperti Syekhul Islam 19 tahun sudah jadi mufti. Taib, karena memang ditazkiyah oleh para ulama, bukan mengajukan diri sendiri. Taib, ada yang apa itu 30 tahun seperti sebagian sahabat. Kembali kepada apa? Kepada keadaan. Taib, fi ayyi sinnin kan, pada usia manapun. Fa inna nasral ilmi indal hajati ilaihi lazim, karena penyebaran ilmu ketika diperlukan ini adalah wajib, dan sekarang umat betul-betul perlu. Mereka tahu ataupun tidak tahu, mereka itu sangat berhajat. Wal mumtani'u min dzalika asin asim, orang yang tidak mau menyampaikan ilmu ketika diperlukan, maka dia adalah pendurhaka dan pendosa. Wa Sa'id bin Jubair lam yablughul khamsin, Sa'id bin Jubair rahimahullah, Abu Muhammad Al-Asadi Al-Kufi, beliau belum mencapai usia 50 tahun ketika apa? Ketika mulai mengajarkan hadis. Wa kadza Ibrahimun Nakhai. Tayyib. Abu Abdullah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Wa Malik jalasa linnas ibna Naifin wa Ishrin. Imam Malik sudah duduk menjadi mufti, menjadi pengajar usia 20 sekian tahun. Wakil sab'ata asyrah, ada yang mengatakan usianya baru 17 tahun. Wa nasu mutawafirun, padahal orang masih banyak, yaitu tokoh-tokoh masih banyak. Wa syuyukhuhu ahya, guru-guru beliau masih hidup, masih ada Nafi masih hidup, masih ada apa? Abu Abdurrahman Ar-Ra'i. Tapi apa? Malik sudah ditazkiyah oleh para ulama. Wa kata Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i annahu ukhida anhul ilmu fi sinnil hidasah. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i diambil ilmu dari beliau dalam keadaan beliau masih muda beliau. Wantasaba lidzalik, dan beliau menampakkan diri dengan itu. Umat perlu. Qala Ibnu Shalah la yaruddu hadza, apa ini? Fi ma sabaqa, sepertinya ya. Kurang ya. La yaruddu hadza fi ma sabaqa. Enggak, ini sepertinya kalam-kalam yang sebelumnya ketika menyebutkan apa? Tansis para ulama usia harus 40 sekian, 70 sekian, tayyib dan seterusnya. Maka Imam Ibnu Shalah mengatakan kisah-kisah ini tidak menolak pembahasan yang di atas. Fama sabaqa mahmulun, tayyib, berarti ini sudah betul. Fama sabaqa berarti sebelumnya ada titik. Fama sabaqa mahmulun ala man tasaddalahu ibtida'an min ghairi bara'ah. Larangan-larangan yang ada sehingga diharuskan usia tua-tua yang sebelum itu terlarang, kata beliau ini dibawa kepada orang yang memajukan diri pertama kali padahal dia belum memiliki kepakaran. Bara'ah yaitu kepakaran. Wa amma haula'il jamaah, adapun para jamaah tadi, para jamaah yang terpercaya dan masih muda, fadzahiru anna dzalika li bara'atin minhum, maka yang nampak mereka diizinkan karena kepakaran yang ada pada mereka fil ilmi, di dalam ilmu. Dzahara lahum ma'ahal ihtiyaji ilaihim, ilmu yang nampak pada mereka disertai dengan hajat umat kepada mereka. Auli annahum su'ilu, atau mungkin karena mereka ditanya atau diminta, kan enggak masalah. Wa yambaghi lil muhaddisi al imsaku anit tahdits, dan seharusnya seorang penyampai hadis dia menahan diri dari menyampaikan hadis idza khasyat takhlid, kalau khawatir membuat percampuran. Memang apa lebih baik menyampaikan dengan apa? Dengan buku, itu lebih selamat. Taib. Biharam disebabkan karena sudah tua renta, au kharif yaitu apa? Sudah pikun, au ama, au umu yaitu apa? Disebabkan karena sudah buta. Terkadang buta hafal, terkadang buta hafalannya ikut hilang, dan ini terkadang terjadi. Wa yukhtalafu dzalika bi ikhtilafin nas, hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan manusia. La yanbaghi lil muhaddisi an yuhaddisa bi hadrati man aula min, tidak layak seorang muhaddis untuk menyampaikan hadis dihadiri orang yang lebih utama dari dirinya. Bidzalik, lebih utama dalam masalah hadis. Ka Ibrahim wasya'bi, seperti apa? Ibrahim An-Nakhai dan Asy-Sya'bi idza jtama'a, kalau dua-duanya bertemu, berkumpul, lam yatakallam Ibrahim bisyai', Ibrahim enggak mau bicara sedikit pun, menghormati yang lebih utama.
Wa zada ba'dhum, sebagian dari mereka menambahkan, fakurihatir riwayatu bi baladin fihi minal muhaddisin man huwa aula min. Dimakruhkan meriwayatkan sebuah hadis, suatu hadis di sebuah negeri. Negeri itu kalau di Taiz itu dikatakan diyar. Jadi Taiz sendiri terbagi menjadi sekian banyak negeri. Demikian pula apa itu? Ib juga diyar. Jadi Ib sendiri dia banyak negeri. Dan ini khilaf di kalangan ulama, negeri itu batasannya seperti apa? Desa ataukah kecamatan atau apa? Taib. Minal muhaddisin man huwa aula min, dari kalangan muhaddisin yang lebih utama daripada dia, lisinnihi, dari sisi usianya, auli ghairi dzalik, atau karena faktor yang lain. Wa yambaghi lil muhaddis idza tumisa minhu ma ya'lamuhu inda ghairi. Dan seharusnya seorang muhaddis apabila diminta dari beliau sebuah ilmu yang dia tahu ilmu itu dimiliki orang lain, fi baladih, di negeri dia, au ghairi, atau di negeri yang lain, bi isnadin a'la, dengan sanad yang lebih tinggi, min isnadihi, daripada sanad dia, au arjahin, au arjaha min wajhin akhar, au ya arjaha ya, lebih rajih dari sisi yang lain, an yursyidahu ilaih, hendaknya dia membimbing si penanya kepada apa? Orang yang lebih baik. Fadinun nasihah, karena agama ini adalah nasihat, bukan apa? Persaingan. Wala yumtana'u min tahdisi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyah. Wala yamtani, itu yang bagi Allah yamtani, yaitu seharusnya dia tidak menghalangi diri, tidak menolak untuk menyampaikan hadis pada orang lain karena niat dia belum betul. Enggak apa-apa, menyampaikan ilmu sambil apa? Berusaha untuk memperbaiki niat. Karena umat perlu ilmu dia. Kalau nunggu sampai ikhlas, ini susah kita. Siapa yang menjamin dia hari ini sudah ikhlas? Baru boleh mengajar. Tapi yang penting sampaikan dan berusaha untuk memerangi diri sendiri. Tayyib, fa innahu yurjalahu husulun niyyah min ba'du. Karena diharapkan setelah ini akan apa? Mendapatkan niat yang betul dengan apa? Keberkahan ilmu dan usaha. Qala Ma'mar kana yuqal inna rajula yatlubul ilma li ghairillah fa aba alaihil ilmu hatta yakuna lillahi azza wajal. Dulu dikatakan seseorang itu menuntut ilmu bukan karena mencari wajah Allah, tetapi kemudian ilmu itu tidak mau untuk dia miliki sehingga dia melakukannya karena Allah azza wajal. Selesai. Wal yakun harisan ala nasrih, hendaknya dia bersemangat menyebarkan ilmu tadi, bukan untuk apa? Bersikap pelit. Tayyib, mubtaghiyan jazila ajrih, karena mencari banyaknya pahala Allah. Tayyib. Kelanjutannya insyaallah setelah Isya kita baca mungkin setengah jam atau demikian. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.